dipandang sebelah mata, kini mampu menembus batas menjadi anggota TNI. Semangat dan kemauan yang keras untuk maju membuat Budi, anak keempat dari 9 saudara ini, mencoba menyibak dunia luar yang selama bertahun-tahun mengukungnya. Budi yang merupakan warga suku anak dalam yang selama ini tinggal di dalam hutan dengan kondisi seadanya, bahkan tanpa pendidikan yang layak, kini patut berbangga telah menjadi bagian dari keluarga besar Tentara Nasional Indonesia. Budi yang merupakan putra daerah Jambi, kini ditempatkan di Markas Komando Yonif 142 Ksatria Jaya, Kasang, Kota Jambi. Meski terhitung baru, namun Budi sudah dapat berbaur dengan rekan kerja dan melaksanakan tugas yang diembankan kepadanya. Motivasi saya untuk menjadi TNI ini adalah karena poin pertamanya itu saya dijadikan anggota TNI untuk biar memotivasi adik-adik saya di dalam. Sehingga mereka itu berpikiran, oh iya ternyata suku anak dalam juga bisa mendapatkan hak yang sama seperti orang luar. Kita juga bisa seperti orang luar seperti itu. Bukan hanya orang luar aja yang bisa, bahkan kita juga bisa seperti itu. Sehingga suku anak dalam itu berkeinginan untuk sekolah, berkeinginan untuk maju seperti itu. Menjadi TNI tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Budi. Ia ingin ke depan semakin banyak anak dari suku terasing di Jambi yang mengikuti jejaknya, keluar dari hutan, maju meraih cita-cita. Di batalion kami kebetulan mempunyai 2 orang anggota yang berasal dari suku anak dalam. Di sini bisa kita lihat keragaman dari TNI AD ini, bermacam-macam suku dan budaya yang ada di sini, termasuk salah satunya suku anak dalam ini. Dalam kehidupan sehari-hari mereka bergabung dengan teman-temannya melaksanakan tugas, baik itu berlatih, kemudian kegiatan di kantor dan staf, sama seperti prajurit yang lainnya, tidak ada perbedaan dalam pelaksanaan tugasnya. Tidak ada kata mustahil jika kita mau terus berusaha. Budi telah membuktikannya pada kita. Anak dari warga suku anak dalam kini mampu sejajar menjadi kebanggaan negeri. Budi mendadak tenar. Video Budi yang mendatangi warga suku anak dalam di Jambi viral beberapa hari terakhir. Budi yang kini masih di bawah Batalion Yonif Rider 142 Ksatria Jaya Jambi, dalam video itu tampak mengunjungi warga SAD yang tengah sakit. Budi merupakan salah satu warga suku anak dalam yang berasal dari Taman Nasional Bukit 12. Suku anak dalam atau yang dikenal dengan orang rimba adalah sekelompok masyarakat yang masih meninggali belantara hutan di kawasan Jambi dan Sumatera Selatan. Saat dihubungi Tempo, Budi mengisahkan kehidupannya sebagai anak rimba hingga menjadi tentara. Budi lahir dari orang tuanya yang merupakan suku anak dalam, yaitu Babayang dan Babeda. Pria kelahiran tanggal 24 April tahun 1998 itu bersekolah dasar di SD 191 Pemarang, Kabau. Ia kemudian meneruskan sekolah ke SMP 1 Atap di Sarolangun, kemudian meneruskan di SMA Terbuka. Jujur saja saya bangga sudah bisa membuktikan jika warga suku terasing bisa menjadi prajurit, tetapi lebih senang jika semua warga SAD ke depan bisa sejajar dengan warga lain pada umumnya, ujarnya.
Budi mengatakan awalnya ia masih kikuk berbaur dengan rekan-rekannya satu angkatan atau anggota TNI lainnya. Sekarang sudah berangsur bisa menyesuaikan diri, katanya, sebagai orang rimba. Budi mengatakan ia lebih senang berada di hutan belantara ketimbang tinggal di kota besar, dalam hutan sepi, tenang dan tidak ada yang mengganggu, ujarnya. Cita-cita menjadi tentara telah dipupuk Budi sejak masih kecil. Anak keempat dari 9 bersaudara ini mengatakan kecintaannya pada tentara semakin besar ketika ada acara Tentara Manunggal Membangun Desa pada 2015. Namun yang lebih memotivasi saya adanya sosok seorang anggota Babinsa bertugas di kawasan desa kami, yakni Bapak Serda Husni Tamrin, ujarnya. Menurut Budi, Husni Tamrin layak selalu mendampingi dan membina anak-anak SAD agar lebih giat dan berpikiran maju. Dia membantu saya mulai mendaftar hingga diterima menjadi prajurit, ujarnya. Sebagai orang rimba, Budi awalnya kesulitan untuk memenuhi syarat administratif untuk mendaftar jadi tentara. Budi tak memiliki akta kelahiran, kartu tanda pengenal, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Menurut Budi, semua persyaratan itu dibantu diurus oleh Serda Husni Tamrin. Hingga akhirnya Budi mendapat semua persyaratan itu atas bantuan Husni. Ia akhirnya mendaftarkan diri masuk ke sekolah Tamtama TNI pada Agustus tahun 2016. Adapun Husni Tamrin kepada Tempo mengatakan sangat senang bisa membantu Budi. Ini bagian tugas saya membina dan menjaga keamanan warga, termasuk warga SAD wilayah tugas saya sebagai Babinsa, katanya. Husni selain sebagai seorang bintara pembina desa juga kerap mengajar baca tulis untuk orang rimba. Kebetulan istri saya juga mengajar di Sekolah Dasar 191 Atap Pematang Kabau, ujar anggota Kodim 042 Gol Sarolangun Bangko. Husni berharap ke depan akan muncul budi-budi lain yang bisa berkiprah di semua bidang. Saya lebih senang lagi jika semua warga SAD hidup sejahtera seperti warga pada umumnya, ujar Husni, soal masa depannya. Budi mengatakan ingin bertugas dekat dengan tempat tinggalnya. Ia ingin ikut membantu memajukan warga SAD apalagi saat ini orang rimba masih dalam posisi kehidupan yang terbelakang. Mereka hanya mengandalkan makanan dari dalam hutan. Menurut Budi, Messi diakui sebagai warga negara Indonesia. Kondisi warga suku anak dalam masih memprihatinkan. Mirisnya lagi kami dijadikan komoditi jualan oleh banyak pihak, antara lain salah satu lembaga swadaya masyarakat ke luar negeri untuk meraup uang demi kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya, mengklaim mendampingi SAD sejak puluhan tahun lalu, tetapi kami memang sengaja dipelihara agar tidak berubah, dengan tujuan akan tetap laku dijual, ujar Budi. Direktur Eksekutif Komunitas Konservasi Warsi, Rudi Syaf mengakui jadi pendakin warga anak dalam, namun ia membantah tuduhan sengaja memelihara kemiskinan warga suku anak dalam. Tidak benar jika kami dituding punya niat sejahat itu. Budi pun sejak sekolah dasar kami yang mendidik untuk apa kami memelihara kebodohan warga SAD. Rudi mencontohkan, warga SAD sebanyak 4.100 jiwa yang menempati kawasan hutan belantara Taman Nasional Bukit 12 dan Taman Nasional Bukit 30. 6 orang sudah tercatat lulus SMA serta 300 orang lebih sudah bisa baca tulis. Itu bukti buah hasil kami lakukan, kata Rudi. Dulunya Budi kecil yang sehari-hari hanya mengenakan cawat, lilitan kain hanya menutupi bagian tertentu saja, kini tampak gagah memakai seragam tentara. Saya sejak resmi menjadi tentara sekitar 6 bulan, baru 1 kali pulang kampung, karena ibu saya sakit. Saya ketika itu ibu saya hanya sakit demam biasa, saya bawa obat. Karena saya tahu ibu saya tidak akan mau diajak berobat ke klinik atau tempat lainnya, biasanya kami hanya diobati hanya memanfaatkan isi hutan, kata Budi. Selain Budi,
Ada satu lagi warga suku anak dalam asal Desa Bungku, bernama Yogi Subbawan, juga menjadi anggota TNI. Suku anak dalam orang rimba atau suku Kubu adalah sekelompok orang yang tinggal di pedalaman Jambi dan Sumatera Selatan. Mereka tinggal dan hidup di dalam hutan yang jauh dari kehidupan masyarakat modern perkotaan. Karena latar belakang inilah, banyak yang meremehkan kemampuan suku anak dalam. Namun, Prada Budi berhasil menepis semua anggapan tersebut. Dirinya terbukti bisa menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), walaupun berasal dari suku anak dalam di Jambi. Kisah viral Prada Budi ini berawal dari postingan akun Instagram @teni_angkatan_darat pada hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2018 kemarin. Akun tersebut menggugah dua video yang memperlihatkan Prada Budi sedang mengunjungi kampung halamannya untuk merawat keluarganya yang tengah sakit. Dalam caption postingannya, dikatakan bahwa video tersebut diambil pada hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2018 silam. Prada Budi mengambil cuti resmi dari kesatuannya, Yonif 142, agar bisa merawat keluarganya di RSUD Kabupaten Sarolangun, Jambi. Saat muncul dari jalanan setapak, penduduk di sukunya berdatangan untuk mengucapkan salam. Ada beberapa yang menjabat tangan Prada Budi, ada juga yang langsung memeluknya. Beberapa saat kemudian, Prada Budi berjalan menuju sebuah gubuk. Dia menggenggam tangan seseorang yang tengkurang di lantai panggung gubuk tersebut. Sembari menggenggam tangan orang itu, Prada Budi nampak sedang mendiskusikan sesuatu menggunakan bahasa daerah. Walau berasal dari suku anak dalam, Prada Budi dikenal sebagai penembak ulung. Bahkan dia berhasil meraih posisi kedua di angkatannya, kata Tamtama, Gelombang 2 tahun 2016 dalam kolom komentar postingan tersebut. Banyak warganet yang mengaku terharu dengan jerih payah Prada Budi dan sambutan dari keluarganya.